Halo, bertemu lagi dengan saya Vivi. Kali ini kita akan bahas mengenai surat lamaran pekerjaan dan juga CV. Nah, mau tahu tips and triknya? Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu surat lamaran kerja dan juga tujuan dari pembuatan surat lamaran kerja itu sendiri. Jadi, surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja untuk dikirimkan kepada suatu lembaga atau instansi yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan tersebut. Pada umumnya, para pencari kerja mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari media massa, seperti koran, majalah, atau website penyedia lowongan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali situs-situs lowongan kerja seperti Indeed, Jobstreet, Karir.com, dan sebagainya. Menurut saya, dengan adanya situs-situs tersebut, membuat peluang mendapatkan pekerjaan menjadi lebih besar dibanding melamar secara manual. Secara umum siklusnya seperti ini ya. Pertama, kita membuat surat lamaran kerja, lalu kita kirimkan kepada perusahaan. Kemudian nantinya surat lamaran kerja kita akan diproses oleh bagian HR atau personalia. Nah, selanjutnya mungkin akan ada tahap wawancara, tes, dan juga sebagainya. Sampai akhirnya pencari kerja dinyatakan lolos atau diterima di perusahaan yang dituju. Lalu bagaimana sih cara membuat surat lamaran kerja? Nah, sebelum kita membuat surat lamaran kerja, kita harus tahu dulu nih standar penulisannya. Pertama, kita hanya membuat satu halaman saja. Tidak boleh bolak-balik ya. Dan juga untuk jarak spasinya kita atur menjadi 1,5 jika diketik. Nah, jika kalian ingin membuat dengan tulis tangan juga bisa. Namun untuk surat lamaran kerja menggunakan tulis tangan bisa menggunakan kertas folio bergaris atau HVS. Dalam surat lamaran pekerjaan, seseorang harus memperkenalkan dan mempromosikan dirinya secara benar, tanpa perlu mengada-ngada ya. Nah, nanti aspek tersebut menjadi bahan pertimbangan pimpinan perusahaan nih, apakah seseorang tersebut layak diterima atau tidaknya. Maka dari itu, penyusunan surat lamaran kerja harus diisi dengan kualifikasi diri yang bertujuan untuk mempromosikan diri terhadap lembaga atau instansi yang dituju. Isi surat lamaran kerja harus menggambarkan sikap optimis bahwa pelamar mampu memenuhi dan layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sistematika surat lamaran kerja. Pertama, kita harus perhatikan tempat dan tanggal. Yang kedua, perihal. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, pembuka. Yang kelima, biodata. Keenam, argumentasi. Lalu penutup dan tanda tangan. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Nah, hal pertama yang harus kita tulis adalah tempat dan tanggal surat lamaran kerja itu dibuat. Di sini aku ada buat contoh surat lamaran kerja sebagai referensi aja ya. Nah, pertama aku tulis Tangerang 5 Agustus 2021. Itu adalah tempat dan tanggal surat lamaran dibuat. Yang kedua ada perihal. Perihal ini kita tulis lamaran pekerjaan atau lamaran kerja. Nah, yang ketiga, kita juga tulis tujuan kepada siapa surat lamaran kerja kita ditujukan dan juga nama perusahaan dan alamat perusahaan. Nah, untuk tujuan kepada siapanya, kita bisa tulis HRD atau rekrutmen.
atau HR Manager, karena surat lamaran kerja kita nantinya akan masuk ke bagian tim personalia. Yang kedua, nama perusahaan. Usahakan di sini kalian harus teliti ya, jangan sampai salah menuliskan nama perusahaan, karena itu menunjukkan kalian tidak profesional dan juga tidak niat melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, alamat perusahaan. Untuk alamat perusahaan, kalian bisa tulis nama jalan dan kotanya aja. Sebagai contoh, di sini saya tulis kepada yang terhormat Bapak atau Ibu HRD PT Bank MNC Internasional Tbk, Jalan Kebon Sirih Raya nomor 27 Jakarta Pusat. Kemudian di sini ada bagian pembuka. Jangan lupa dengan hormat, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan untuk posisinya diisi sesuai dengan posisi yang kamu lamar, di nama perusahaan yang kamu tuju dan juga yang saya peroleh dari. Nah, di sini kamu bisa cantumkan kamu peroleh lowongan pekerjaan tersebut dari mana, ataukah dari website, ataukah dari Indeed dan lainnya. Maka dengan ini perkenankan saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Sebagai contoh, di sini saya tuliskan dengan hormat, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan untuk posisi Digital Marketing Specialist di PT Bank MNC Internasional yang saya peroleh dari LinkedIn, maka dengan ini perkenankan saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Dilanjutkan dengan biodata kalian. Untuk pengisian biodata, cukup mencantumkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP atau email, dan juga pendidikan terakhir kalian. Selanjutnya ada bagian argumentasi. Nah, di sini adalah kunci nih. Kunci supaya rekruter tertarik untuk memproses lamaran kita. Tapi seringkali para pencari kerja tidak memasukkan kesan yang menarik di bagian argumentasi ini. Bahkan banyak juga yang tidak memakai argumentasi untuk menarik perhatian rekruter. Jadi di sini ada contoh. Untuk bagian argumentasi ini bisa memasukkan latar belakang pendidikan atau keahlian yang relevan ya. Nah, contoh yang saya buat di sini, sebagai bahan pertimbangan, latar belakang pendidikan saya telah membentuk saya menjadi pribadi yang kreatif, terbiasa bekerja sama dalam tim, memiliki kemampuan analisa yang baik, dan juga mempunyai keahlian yang relevan dengan posisi tersebut. Bersama ini saya lampirkan. Untuk bagian lampiran, kalian bisa menyertakan daftar riwayat hidup atau CV. Yang kedua, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai. Fotokopi sertifikat keahlian jika ada. Yang keempat, fotokopi surat pengalaman kerja dan pas foto terbaru. Ini juga disesuaikan dengan perusahaan dan posisi yang kalian lamar ya. Nah, terakhir untuk bagian penutup dan tanda tangan. Di sini saya buat contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya dapat berkontribusi di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangan. Selanjutnya, saya akan bagikan mengenai tips and trick dalam membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan resmi. Yang kedua, penulisan harus rapi dan sesuai ketentuan surat lamaran kerja, seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya. Yang ketiga, melampirkan surat pendukung. Ini sebagai bukti dari apa yang kalian utarakan di bagian argumentasi tersebut. Untuk triknya, promosikan dirimu sebaik mungkin tetapi jangan berlebihan ya. Ini ditulis pada bagian argumentasi. Selanjutnya kita akan bahas CV atau resume.
CV adalah daftar yang memuat informasi lengkap, riwayat hidup seseorang yang berfungsi sebagai indikator diri yang meliputi data pribadi, data pendidikan, pengalaman bekerja, berorganisasi, dan juga preferensi. Dengan demikian, CV ini akan merefleksikan gambaran kemampuan dan kualifikasi seseorang. Nah, CV ini ada dua jenis, ada ATS dan juga manual. Untuk CV ATS, nanti CV kita akan disaring otomatis oleh software ATS berdasarkan kriteria yang diminta perusahaan. Sedangkan CV manual nantinya akan disaring langsung oleh rekruter, jadi tidak menggunakan software. Lalu, hal penting apa aja sih yang harus dicantumkan dalam CV? Pertama, kita harus mencantumkan data diri. Kedua, data pendidikan. Ketiga, pengalaman kerja atau internship. Yang keempat, pengalaman organisasi, keahlian, dan juga prestasi. Baik, langsung ke contoh aja ya. Di sini ada contoh CV manual yang saya buat. Bisa dilihat di sini ada mencantumkan data diri, pengalaman organisasi, keahlian, pengalaman bekerja, dan juga pendidikan. Jika kalian ada prestasi, boleh dicantumkan juga di dalam CV kalian supaya lebih menarik. Terakhir, ada tips dan trik dalam membuat CV. Gunakan desain CV yang menarik, tapi jangan berlebihan ya, dan juga disesuaikan dengan posisi yang kalian lamar. Gunakan foto yang profesional. Di sini jangan pakai foto yang alay, atau bisa juga kalau kalian lamar posisi yang berhubungan dengan desain, boleh foto casual tapi tetap terlihat profesional ya. Gunakan font yang mudah dibaca dan usahakan juga jangan pakai lebih dari 3 jenis font karena nantinya akan merusak pemandangan CV kalian. Dan juga gunakan bahasa yang formal. Di sini gunakan bahasa yang resmi dan juga profesional ya. Jika kalian ingin pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dicek lagi apakah bahasanya sudah benar atau belum. Kalau bisa jangan sampai ada yang typo. Nah, hindari penggunaan indikator penilaian skill, kecuali kalau kalian memang keahliannya bersertifikat. Hindari juga mencantumkan data yang tidak penting seperti hobi ataupun data-data yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang kalian lamar. Untuk triknya, kalian bisa buat CV menggunakan pola F. Untuk pola F ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Baik teman-teman, untuk pembahasannya cukup sampai sini dulu ya. Jika ada yang ingin bertanya terkait surat lamaran kerja dan juga CV, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.